Assalamualaikum saudara, kabar siang kembali hadir menyampaikan beragam informasi menarik. Bersama saya Cahya Ici, inilah kabar siang selengkapnya. Saudara, dalam pemenuhan ketersediaan air bersih di Kabupaten Siak, Bupati Siak Alfedri bersama unsur Forkompimda lakukan peletakan batu pertama instalasi penyediaan air minum atau IPA Indoor di Kabupaten Siak. Dan ini merupakan alokasi anggaran dari Kementerian PUPR bersama Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau serta Dinas PU Tarukim Kabupaten Siak. Instalasi pengolahan air minum IPA Indoor yang akan dibangun Kabupaten Siak pada tahun ini merupakan salah satu desain pengolahan air minum yang kedua di Provinsi Riau yang bersumber dari dana APBN tahun 2020 dari Kementerian PUPR serta Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau. IPA Indoor ini dibangun di dalam gedung dengan menggabungkan beberapa bangunan kontrol sistem dan proses produksi dilakukan satu atap sehingga lebih efektif dan efisien dalam operasional sistem dan pengawasannya. Selain itu, sistem pengontrolan data secara detail dalam pengolahan air minum yang dilakukan dengan komputerisasi. Hal ini disampaikan Kepala Dinas PU Tarukim Kabupaten Siak, Irving Kahar. Jadi kita yang 20 liter per detik ini kita upayakan sampai nanti ke Rawang Air Putih, seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi, kebuatan besar. Nah, jadi nanti diutamakan untuk Makodim, karena nanti akan tahun ini kan sudah dibangun Makodim, markas Kodim itu. Nah, nanti kita untuk mengisi daripada ini. Selain itu juga untuk menambah debit dari yang ada di Suak Lanjut tadi. Jadi ini salah satu ekstensi daripada kapasitas dari yang ada di Suak Lanjut tadi. Di dalam satu ruangan yang bisa mengontrol semua sistem pengelolaan tadi. Makanya dia menggunakan sistem SCADA tadi. SCADA tadi kan bahasa Inggrisnya supervisor, controller, and data equation. Jadi artinya dia pengontrolan secara detail. Jadi dia di dalam satu ruangan. Kalau ini biasanya kita yang secara konvensional itu kan di luar. Nah, kita mengontrolnya satu-satu, berpindah-pindah. Ini kalau ini sudah di dalam dengan sistem computerized. Jadi ini salah satu dari amanah yang ada dari surat edaran Dirjen Cipta Karya tadi. Kemarin kita ekspos UKL-UPL-nya ya, termasuk 2020 kita bangun ini. Jadi makanya kita juga cukup berterima kasih kepada Kementerian PUPR melalui Kabalai tadi. Memang program-program yang disampaikan ini yang memang untuk kebutuhan dasar, infrastruktur kebutuhan dasar bagi masyarakat Siak khususnya. Dan ini juga tak terlepas dari apa yang diamanahkan oleh Pak Bupati kepada kami sebagai Kepala Dinas, bagaimana untuk memenuhi target SDGs atau target dari akses air minum yang diprogramkan oleh Pak Jokowi 100 yang nantinya di 2024 harus mencapai akses 100%. Seremonial peletakan batu pertama instalasi pengolahan air minum IPA Indoor di Kabupaten Siak yang berada di sebelah area BMX Siak ini dilakukan langsung oleh Bupati Siak Alfedri bersama unsur Forkopimda Kabupaten Siak. Peletakan batu pertama pembangunan sistem penyediaan air minum atau STAM Indoor Siak 20 oleh Bapak Bupati Siak. Hadirin, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Bupati Siak. Cahya Ici, Muhammad Irfan melaporkan. Pemerintah Kabupaten Siak melalui Dinas PU Tarukim meluncurkan water meter prabayar di Kabupaten Siak. Ini merupakan yang pertama kalinya di Provinsi Riau dan diluncurkan secara resmi Bupati Siak Alfedri. Dinas PU Tarukim meluncurkan inovasi water meter prabayar bagi pelanggan SPAM di Kabupaten Siak.
Watermeter prabayar ini menggunakan token atau kartu pelanggan untuk pengoperasian pemakaian air bersih. Ini merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari retribusi air bersih. Hal ini disampaikan Bupati Siak Alfedri dalam sambutannya pada seremonial peletakan batu pertama IPA Indoor di Kabupaten Siak. Dan Bupati Siak Alfedri pun mengapresiasi inovasi ini dan masyarakat diharapkan dapat memanfaatkannya sehingga dapat tertib administrasi. Nah, hari ini juga kita meluncing inovasi Dinas PU Kabupaten Siak, yaitu watermeter prabayar. Karena watermeter prabayar itu seperti di listrik, pembayaran listrik dengan PLN, ini beda dengan pasca bayar. Ya, prabayar kita tentu mengisi dulu membeli dulu token. Nah, baru nanti dilakukan pemakaian air. Sehingga ini akan bisa meningkatkan PAD bagi daerah Kabupaten Siak dan tentunya juga nanti ya bagi masyarakat yang selama ini kalau pasca bayar kan ada beban bulanan. Ini dengan ini tidak ada beban bulanan. Ini sesuai dengan kebutuhan pemakaian air oleh masyarakat. Penggantian watermeter prabayar ini tidak dikenakan biaya dan masyarakat dapat melakukan pengisian atau pembelian token di loket pembayaran yang telah ditentukan, serta kedepannya dapat dilakukan di gerai terdekat. Kita bisa membeli token itu nanti di pembayaran kita dengan kerjasama dengan pihak bank, sama kayak Alfamart, bisa kayak PLN ya? Bisa ke Alfamart atau Indomaret gitu ya? Ini nanti kita kerjasama dengan Alfamart atau dengan bank juga bisa, Bang Riau. Berapa satu per kubik kasusnya 4.500. Sama dengan Perda kita. Nah minimal tapi kita beli 10 kubik. Nah, 10 kubik 45.000. Tentunya watermeter prabayar ini memiliki kelebihan yakni tidak dikenakan biaya beban bulanan bagi pelanggan. Cahaya Ici, Muhammad Irfan, Tim Liputan melaporkan. Dalam mendukung peningkatan produksi pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah dan nasional, Bupati Siak Alfedri ajak petani memanfaatkan program kredit usaha rakyat atau KUR di Kecamatan Minas dan Kandis. Sosialisasi program kredit usaha rakyat atau KUR yang berlangsung di Kecamatan Minas dan Kandis merupakan salah satu upaya pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan produksi pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui fasilitasi kerjasama Himpunan Bank Negara dalam bentuk penyaluran KUR. Tentunya ini bertujuan untuk persiapan dan pemberian modal usaha bagi petani dalam meningkatkan produksi pertanian dan kesejahteraan masyarakat. Bupati Siak Alfedri yang turut hadir pada sosialisasi ini mengapresiasi kerjasama yang terjalin antara pemerintah Kabupaten Siak melalui Dinas Pertanian dengan Himpunan Bank Negara, yang mana ketahanan pangan menjadi program strategis pemerintah yang harus dicapai bersama, baik tingkat pusat maupun daerah, terutama komoditi padi. Program strategis pemerintah yang dalam tujuannya adalah bagaimana kita menyiapkan modal usaha bagi masyarakat dalam meningkatkan produktivitas atau produksi pertaniannya, sehingga dari itu nanti bisa dipendapatkan dari kesejahteraan masyarakat. Asal luas dulu bagaimana pemerintah mendorong kedaulatan pangan, karena kalau tak berdaulat kita dari sisi pangan, nanti itu bangsa kita tidak kuat. Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Siak Arisman menambahkan bahwa KUR ini telah berjalan selama 4 tahun, namun sedikit minat masyarakat untuk memanfaatkannya. Pada sosialisasi ini, Arisman juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kemudahan fasilitas KUR dengan bunga rendah antara 5 hingga 6%. Sementara untuk persyaratan pengajuan KUR cukup mudah, hanya melengkapi administrasi dan rincian biaya. Dari Kecamatan Kandis dan Minas, Tim Liputan melaporkan. Pada masa pandemi COVID-19, pemerintah pusat menerapkan pembayaran non-tunai atau digitalisasi transaksi yang akan bermanfaat bagi masyarakat, dan pemerintah Kabupaten Siak juga akan menerapkannya di Kabupaten Siak. Pembayaran secara non-tunai atau digitalisasi transaksi yang diterapkan pemerintah pusat akan memberikan manfaat bagi masyarakat, terlebih di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Terkait penerapannya di Kabupaten Siak, penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Siak menyebutkan akan segera menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan melakukan koordinasi bersama OPD dan pihak perbankan yang ada di Kabupaten Siak.
pembayaran bagi wisatawan yang datang ke Siak. Kalau mereka menggunakan tunai, ya itu mereka tidak membawa uang itu. Tapi kalau non tunai, mereka akan dengan menggunakan HP atau barcode yang sudah disiapkan oleh Pemda, itu mereka akan mudah memberikan melakukan pembayaran itu. Oleh sebab itulah untuk Kabupaten Siak sangat baik sekali, ya. Kalau kita sudah melakukan transaksi non tunai di Pemda Siak ini, karena kita merupakan daerah wisata, tujuan wisata yang banyak dikunjungi oleh orang luar. Jadi mereka tidak perlu membawa uang tunai, ya, untuk datang bertransaksi di Siak ini nanti. Ini akan kita tindak lanjuti setelah webinar ini, akan kita rapatkan dengan OPD terkait, terutama dengan Badan Keuangan, kemudian dengan bank yang ada di Kabupaten Siak ini, bagaimana supaya sistem itu bisa kita terapkan dalam pembayaran di Kabupaten Siak ini. Diharapkan dengan penerapan digitalisasi elektronik tersebut akan memberikan kemudahan dalam bertransaksi bagi masyarakat. Tim Liputan RPK dan Siak Televisi melaporkan. Jadilah yang pertama mendapatkan berita yang berimbang, tidak memihak dan aktual. Pemirsa, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sabaau, Siak Yusuf Delvi ketika ditemui menjelaskan, santunan yang diserahkan Pondok Pesantren se-Kabupaten Siak bersama Bupati serangkaian peristiwa terkini dan informasi daerah disampaikan secara lugas dan terpercaya. Jangan lewatkan kumpulan informasi dan berita dalam lintas beritasi. Siak TV, bijakan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Encik Tuan dan Puan, saatnya nonton Siak TV. Dapatkan informasi terkini tentang perkembangan negeri istana. Siak TV, bijakan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk mengetahui berita terkini mengenai seluruh di Kabupaten Siak, silakan nonton Siak TV. Saudara Bupati Siak Alfedri bersama Ketua KPU, Bawaslu, dan Kapolres Siak tanda tanangani naskah perjanjian hibah daerah NPHD perubahan adendum penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020. Penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD perubahan antara Bupati Siak, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Kapolres Siak ini dilaksanakan di ruangan Bupati Siak dengan menindaklanjuti arahan pemerintah pusat dan dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan Pilkada tahun 2020. Menurut Bupati Siak Alfedri, di masa pandemi COVID-19 ini, beberapa keperluan pelaksanaan pilkada juga akan disesuaikan, terlebih dengan bertambahnya jumlah tempat pemungutan suara atau TPS, sehingga dalam pelaksanaannya sesuai protokol kesehatan. PHD dilakukan penandatangan kembali tadi antara Pemda dengan Komisioner KPU dan Komisioner Bawaslu serta Kapolres Siak selaku penyelenggara pemilu ataupun pilkada dan pengamanan oleh Polres Siak ini dalam rangka menyesuaikan dengan arahan bagaimana pelaksanaan pilkada dalam suasana COVID-19. Baik itu arahan dari pemerintah pusat maupun juga dari KPU sendiri, ya, Bawaslu, ya, untuk menyesuaikan keperluan-keperluan dalam pelaksanaan pilkada, ya, supaya aman dari COVID-19 seperti untuk APD,
Kemudian juga kan ada penyesuaian jumlah pemilih per TPS. Ya awalnya kan 800 orang per TPS, nah kemudian sekarang kan maksimal 500. Artinya jumlah TPS bertambah, berarti ada penyesuaian dari sisi anggaran. Begitu juga pola kampanye kan menyesuaikan juga ya, dengan memperhatikan protokol kesehatan. Nah sehingga ada keperluan dalam pengamanan dan protokol kesehatan COVID-19. Nah, ada juga penyesuaian dari teknis pelaksanaan sehingga diperlukan penyesuaian dan revisi anggaran, namun tidak menambah pagu. Ketua KPU Kabupaten Siak Ahmad Rizal menyatakan seluruh anggaran NPHD akan ditransfer pemerintah daerah Kabupaten Siak ke rekening KPU Kabupaten Siak, sehingga semua tahapan pemilu pun dapat berjalan dengan baik, termasuk untuk pemenuhan pengadaan alat pelindung diri atau APD, masker, dan hand sanitizer bagi petugas penyelenggara. Kita sudah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah perubahan adendum untuk penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak 2020. Kenapa ini ditandatangani di adendum? Karena ada beberapa hal yang dirubah. Pertama, di NPHD pertama itu pencairan dana hibah dilakukan 3 kali tahap. Sementara berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 2020 itu dilaksanakan hanya 2 kali pencairan. Nah, sehingga ini perlu dilakukan perubahan NPHD. Kemudian juga di NPHD pertama itu tidak ada perda tentang anggaran APBD Kabupaten Siak. Nah, sementara dimasukkan di sini perda daerah 2019 untuk anggaran NPHD 2020. Itu dia, sehingga pada hari ini dijadwalkan juga seluruh sisa anggaran NPHD untuk KPU itu akan ditransfer oleh pemerintah daerah Kabupaten Siak. Artinya mudah-mudahan hari ini sudah 100% ya rekening anggaran untuk pilkada masuk ke rekening KPU Kabupaten Siak. Hal ini penting karena banyak kebutuhan anggaran bagi PKPU dalam melaksanakan semua tahapan. Apalagi kita akan ditambah lagi dengan pemenuhan pengadaan alat pelindung diri alat pelindung diri baik untuk penyelenggara semua tahapan. Itu alat pelindung diri tidak hanya masker, tapi juga hampir semua alat pelindung diri kita harus siapkan. Masker, facial hand sanitizer, kemudian sarung tangan, dan lain-lain. Nah, ini penting supaya penyelenggaraan di tengah pandemi ini tidak mengkhawatirkan baik bagi penyelenggara maupun masyarakat nantinya. Sementara untuk pendataan pelaksanaan Pilkada tahun 2020, saat ini pihak KPU Kabupaten Siak tengah melakukan pemutahiran data pemilih dengan melakukan pencocokan data pemilih. Tim Liputan melaporkan. Pada penyerahan sertifikat tanah program PTSL yang diserahkan langsung Bupati Siak Alfedri di Kecamatan Sabaau, salah seorang warga Sabaau merasakan sukacita usai menerima sertifikat tersebut. Legalitas kepemilikan hak tanah berupa sertifikat tanah menjadi keharusan bagi setiap pemilik lahan. Masyarakat yang selama ini belum dapat memilikinya dikarenakan sejumlah kendala termasuk biaya menjadi alasan masyarakat belum dapat melakukan pengurusan sertifikat tanah mereka. Pemerintah daerah Kabupaten Siak bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Siak pada Kamis siang 9 Juli 2020 menyerahkan 294 sertifikat tanah PTSL yang disubsidi oleh pemerintah kepada masing-masing masyarakat di Kampung Sabak Permai dan Kampung Belading, Kecamatan Sabaau. Perasaan sukacita pun dirasakan oleh salah seorang warga Kampung Sabak Permai, M. Misro Suratman, ketika ditemui usai menerima sertifikat tanah program PTSL yang diserahkan secara langsung oleh Bupati Siak Alfedri bersama Hermen, selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Siak. Jadi alhamdulillah dengan berkat anugerah Allah SWT, alhamdulillah pagi hari ini tanggal 9 Juli Juli
khususnya Pak Bupati bisa hadir secara langsung membagikan sertifikat lebih kurang 200 lebih, dan secara simbolis sekitar 5, ya termasuk saya sendiri langsung diserahkan, dan mudah-mudahan antar penyerahan ini mendapat kemudahan lah, masyarakat pada khususnya mendapat kemudahan yang selama ini mungkin mengurus surat, baik surat desa, camat itu kan termasuk untuk biaya ya. Alhamdulillah ini untuk sertifikat tanpa biaya dan biasa, dan mudah-mudahan ini semua dari aparat pemerintahan dari saya mewakili dari keluarga besar Kampung Sabak Permai mengucapkan ribuan terima kasih atas pemberian sertifikat ini yang tulus dan ikhlas, mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapat pahala sesuai dengan apa yang diniati oleh pemerintah. Amin. Meski bunyinya gratis untuk masyarakat, namun terdapat sejumlah persyaratan yang harus terpenuhi dan melewati tahapan diantaranya penyuluhan, pendataan, pengukuran hingga pengesahan dan penerbitan sertifikat. Program PTSL dilakukan serentak di seluruh Indonesia bagi semua objek pendaftaran tanah yang sebelumnya belum pernah terdaftar dalam suatu wilayah di desa, kelurahan, atau yang serentak dengannya. Pemerintah berharap dengan mendapatkan sertifikat tersebut, masyarakat dapat menjadikannya sebagai modal pendampingan usaha yang berdaya dan produktif sehingga berguna bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Dari Kecamatan Sabaau, Desi Ekawati, Eko Triyono melaporkan. Pada masa pandemi COVID-19, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak pun turut berkontribusi dalam mendistribusikan bantuan sembako dan perlengkapan APD bagi tenaga kesehatan di Kabupaten Siak. Pandemi COVID-19 yang masih terjadi hingga saat ini mengundang simpati sejumlah pihak untuk memberikan bantuan bagi masyarakat terdampak, termasuk Badan Amil Zakat Kabupaten Siak yang telah mendistribusikan bantuan langsung kepada masyarakat baik dalam bentuk sembako maupun uang tunai. Sejak bulan Maret, April, hingga bulan Mei 2020 dan ditujukan untuk masyarakat di 14 kecamatan. Ketua Basnas Kabupaten Siak Haji Abdul Rashid menyampaikan bahwa penyaluran bantuan yang disalurkan ini berkas zakat yang dibayarkan para muzaki yang diperuntukkan dalam darurat sosial dan juga kesehatan. Basnas Kabupaten Siak berkat daripada zakat-zakat yang dibayar oleh para muzaki di seluruh Kabupaten Siak ini, sehingga Basnas hadir ya di tengah musibah pandemik ini. Ada dua hal yang Basnas hadir. Yang pertama adalah darurat sosial ekonomi. Basnas sejak bulan Maret, April dan Mei melakukan pendistribusian bantuan langsung kepada masyarakat berupa sembako dan uang tunai. Yang totalnya ya total semuanya sekitar 4 miliar. Kemudian dan itu di 14 kecamatan kita lebih kurang 8.000 penerima yang manfaat. Kemudian darurat kesehatan sesuai dengan program atau yang dilakukan oleh Basnas Pusat, maka Basnas Siak pun juga hadir, yaitu dengan melakukan pengadaan APD, pembelian masker, kemudian bantuan-bantuan lainnya untuk tenaga medis yang kita salurkan melalui rumah sakit, kemudian dinas kesehatan. Ini semua kita lakukan dengan kita koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Siak melalui dinas-dinas terkait seperti dinas kesehatan, dinas sosial. Selain memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak di 14 kecamatan, Basnas Kabupaten Siak juga menyalurkan bantuan bagi tenaga kesehatan seperti APD, masker dan bantuan lainnya yang disalurkan melalui rumah sakit maupun dinas kesehatan. Tim Liputan RPK dan Siak Televisi melaporkan.
Bupati Siak Alfedri bersama Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau Suharyono lakukan ekspedisi ke Danau Zamrud. Ekspedisi ini dilakukan dalam rangka peninjauan pembersihan sungai sebagai jalur masyarakat beraktivitas di sekitar wilayah tersebut. Rombongan Bupati Siak Alfedri didampingi Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau Suharyono beserta sejumlah organisasi penggiat lingkungan menyusuri daerah sepanjang aliran Sungai Rawa hingga bermuara ke lokasi Taman Nasional Danau Zamrud. Ekspedisi ini juga sebagai wujud cinta sungai dan danau sekaligus untuk merealisasikan permintaan masyarakat terkait pembersihan di sekitar aliran sungai sebagai jalur masyarakat beraktivitas di wilayah tersebut. Bupati Siak Alfedri mengatakan, pembersihan ini tentunya agar mudah dilewati oleh nelayan maupun wisatawan, namun tidak melakukan pengerusakan terhadap habitat ikan-ikan dan juga keasrian alam yang masih ditumbuhi banyak tanaman yang dilindungi. Lebih lanjut, Alfedri menjelaskan bahwa sejauh ini pemerintah daerah Kabupaten Siak telah melakukan kerjasama dengan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dalam rangka pengembangan wisata di Taman Nasional Zamrud, yaitu pada zona pemanfaatan. Kabupaten Siak juga sudah mendapatkan zonasi berdasarkan surat keputusan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada zona pemanfaatan ini, wilayah tersebut dapat juga dilakukan untuk pengembangan pariwisata. Ada pertemuan harapan masyarakat Sungai Rawa. Tadi malam kami ada pertemuan dan dialog dengan masyarakat di Rawa Mekar dengan Sungai Rawa yang minta Sungai Rawa itu dibersihkan dari kayu-kayu yang ya selama ini kan tak pernah itu dirapikan lah. Nah, dan itu ya menjadi kendala tentu kalau kita melewati Sungai Rawa ini menuju Zamrud. Nah, kami tadi mencoba dengan Pak Suharyono, Kepala BPKSDA, ya bagaimana nanti merancang untuk merapikan ini, barangkali bekerjasama apakah nanti ya dengan perusahaan RPP juga ada operasional di sekitar Danau Zamrud ini atau juga mungkin dengan Arabadi. Ya, sehingga ini bisa kita rapikan dan bersihkan, tetapi juga tidak nanti mengurangi tempat ikan, ya, sarang ikan ataupun juga plasma nutrah tempat bibit ikan, lokasi atau pembibitan ikan yang di sepanjang sungai ini barangkali ada rumput-rumput, ya kan, atau bakau, atau juga tadi mungkin ya pinggir sungai. Ya, ini tidak dibersihkan. Cuma barangkali membersihkan alur. Nah, barangkali ini yang juga diharapkan oleh masyarakat Sungai Rawa. Nah, kami juga sudah ada MOU, Pemda Siak sudah ada MOU dengan Kepala BPKSDA untuk mengembangkan pariwisata di Danau Zamrud, ya tentu pada zona pemanfaatan. Karena kita kan sudah mendapatkan zonasi berdasarkan SK Dirjen KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ada zona inti, ada zona transisi, ada zona pemanfaatan. Nah, pada zona pemanfaatan itu boleh kita mengembangkan pariwisata. Pengembangan pariwisata alam ini diharapkan sejalan dengan pelestarian lingkungan dan mempertahankan keasrian alam sehingga terwujud prinsip pariwisata berkelanjutan. Reporter Desi Ekawati, kameramen Eko Triyono melaporkan. Pada ekspedisi yang dilakukan di Taman Nasional Danau Zamrud Kabupaten Siak, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau menginginkan pengembangan pariwisata di tempat tersebut dan tetap mempertahankan keasrian alam dan lingkungan. Ditemui usai melakukan ekspedisi di jalur Sungai Rawa hingga Taman Nasional Danau Zamrud bersama Bupati Siak Alfedri, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Suharyono menyebutkan bahwa kegiatan ekspedisi kali ini juga menanggapi konsep wisata alam yang ingin dikembangkan oleh pemerintah daerah. Lebih lanjut, Suharyono menjelaskan bahwa nantinya pengembangan wisata diharapkan menyesuaikan dengan kondisi alam, bukan memaksa kondisi alam untuk sesuai konsep. Wisata alam yang akan dikembangkan di sini bersifat wisata alam minat khusus, artinya tidak semua orang dapat masuk berwisata karena lokasi yang dimaksud termasuk kawasan konservasi yang dilindungi. Pemerintah Kabupaten Siak sudah membuat bersama-sama menyusun grand design pengembangan wisata.
grand design pengembangan wisata alam yang berada di Taman Nasional Zamrud ini. Nah, yang harus kita pahami bahwa wisata alam itu konsep wisatanya harus menyesuaikan dengan kondisi alam. Bukan memaksa kondisi alam dipaksa untuk sesuai konsep. Ini yang harus kita pahami semua. Itu yang pertama. Kedua, bahwa wisata alam yang kita kembangkan di sini adalah wisata alam dengan minat khusus. Artinya tidak semua orang istilahnya akan datang dia rame-rame ke sini, enggak. Wisata alam itu adalah wisata terbatas, kemudian bukan mass tourism. Sekali lagi bukan mass tourism. Kenapa bukan mass tourism? Karena di sini adalah kawasan konservasi. Itu yang kita kembangkan. Tahun ini BBKSDA Riau juga akan membantu nelayan setempat memberikan 2 unit perahu motor kepada nelayan masing-masing di Sungai Rawa dan Kecamatan Dayun. Desi Ekawati, Eko Triyono melaporkan. Saudara, informasi ekspedisi di Taman Nasional Danau Zamrud Kabupaten Siak ini menutup jumpa kita dalam Kabar Siak kali ini. Saya Cahya Ici beserta kerabat kerja yang bertugas berterima kasih atas kebersamaan Anda. Siak TV, Bijakan Negeri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.